Orang ini siap menjadi bukan Islam demi jabatannya, demi jabatannya, demi jabatannya. Dan orang-orang yang hebat-hebat semuanya senyap. Para pendakwah tidak lagi berdakwah karena yang harus didakwahi itu junjungannya. Dakwah mereka tinggalkan dakwah menyerukan kebenaran, diabaikan. Semuanya bungkam. Para pendakwah yang hebat-hebat itu telah mengingkari kebenaran. Mereka telah membiarkan terjadinya pergeseran agama dari Islam menjadi agama yang dibaptis. Tanah tumpah darahku, tanah tumpah darahku, kita junjung tinggi karena kita hidup makan minum dari dalam tanah itu. Bung, apakah harga tertinggi yang kita miliki? Harga tertinggi yang kita miliki? Ya, di masyarakat orang bicara tentang harga diri. Harga diri itu harga tertinggi. Kehormatan keluarga itu harga tertinggi. Harga tertinggi. Tapi jangan keliru. Itu semua masih kalah tinggi dibanding dengan agama. Agama milik kita yang tertinggi. Itu hubungannya dengan iman kita. Itu hubungannya dengan cinta kita kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga orang-orang yang hebat, waliullah, macam Jalaluddin Rumi berkata, "My religion is love." Cinta kepada Allah, cinta kepada agama, dan agamaku adalah cinta. Di dalamnya itu kemanusiaan. Di dalamnya itu kemanusiaan tertinggi dan universal sifatnya. Agama tidak boleh. Agama tidak boleh ditukar dengan apapun. Agama, iman, keislaman tidak boleh digoyah-goyah oleh kehidupan duniawi, oleh pangkat dan jabatan setinggi apapun, setinggi apapun. Saudara-saudara, Bung, kalau orang Islam berikrar sumpah dengan imannya seperti itu, iman dijaga seperti itu dengan penuh cinta, karena agamanya itu cinta. Ini jangan keliru loh, Bung. Yang bicara my religion is love itu Jalaluddin Rumi,
waliullah. Jadi bukan saya. Ada yang bilang my religion is humanity. Itu juga renungan yang sangat mendalam. Itu tidak berarti mereka yang mengatakan itu mengabaikan Allah. Mereka orang-orang yang imannya sangat tinggi dan esensial. Iman mereka tidak mengambang sebagai kata, melainkan mewujud dalam tindakan cinta bagi Rumi. Nah, itu tidak bisa dibeli. Tapi Bung, bagaimana kalau orang Islam dibaptis dan kepadanya ditempelkan nama-nama baptis? Apakah yang terjadi? Saya kira tergantung. Bagi suatu kalangan mungkin itu tidak masalah. Orang Islam dibaptis, bagi suatu kalangan mungkin tidak masalah. Itu tidak boleh diungkit-ungkit, itu tidak boleh dianggap murtad, itu tidak boleh dianggap telah keluar dari keislaman dan telah menjadi nama baptis. Tidak boleh, karena bagi yang bersangkutan rupanya ada kehidupan yang nilainya lebih tinggi lagi. Barangkali mau jadi menteri, barangkali mau menjadi gubernur, barangkali mau menjadi presiden. Oh, kalau menjadi presiden artinya dalam konsep tradisional orang bersangkutan menjadi raja. Mungkin raja di raja, mungkin kaisar yang kekuasaannya tidak ada batasnya. Mungkin macam Kaisar Nero, dan kaisar-kaisar yang banyak jumlahnya di zaman Romawi kuno. Nah, dalam sebuah novel judulnya Quo Vadis, ada kisah bahwa di zaman itu, di zaman Romawi kuno, itu muncul kekristenan tahap awal. Tokoh-tokoh Kristen dan pengikut-pengikutnya mulai bermunculan di negeri Romawi kuno. Mereka dimusuhi oleh para kaisar, banyak yang dibunuh, banyak yang diburu-buru. Maka para pengikut Kristiani itu menyarankan kepada Rasul mereka supaya meninggalkan kota Roma. Tinggalkan kota Roma ya Rasul. Kalau kami yang dibunuh, kami yang disiksa, biar kami terima. Tapi Rasul jangan, Rasul harus selamat. Mula-mula Rasul Paulus tidak mau menerima saran-saran itu, karena menerima saran itu berarti mengabaikan umatnya, mengabaikan domba-domba yang dilindunginya, menuruti saran itu berarti mengabaikan
domba-domba umat yang dilindunginya. Tapi lama-lama karena dibujuk, dan kekejaman Kaisar Romawi sedemikian rupa, maka Rasul Paulus pun meninggalkan kota. Di luar kota, tiba-tiba dia terkejut, kaget sekali. Karena di langit dia melihat cahaya yang dia kenal. Cahaya yang dia kenal. Dan Rasul itu bertanya, "Quo vadis, Domine, mau kemanakah engkau, wahai Tuhan, wahai Gusti Yesus?" Ya, ini Gusti Yesus ini kata-katanya orang Jawa, tapi anggaplah begitu pernyataannya. Dan yang nampak di langit itu menjawab dengan tegas, "Saya akan kembali ke Roma untuk disalibkan kembali, disalibkan yang kedua kalinya, karena domba-dombaku kau tinggalkan, karena domba-dombaku kau terlantarkan." Lalu Rasul pun berbalik arah kembali memasuki kota Roma yang penuh kekejaman, yang penuh siksaan dan pembunuhan-pembunuhan. Dia tidak peduli. Demi prinsip keagamaannya, mati bukan persoalan. Nah, ini kebalikan dari orang Islam tadi. Orang Islam yang menerima baptis. Dibaptis artinya telah menjadi penganut agama yang mempunyai baptis itu. Dibaptis artinya bukan menjadi Islam lagi, tapi itu dibiarkan oleh gerombolannya. Karena itu orang yang dikasihi, orang yang dipuji-puji, yang dipuja-puja, dia akan memanggul jabatan tertinggi di Republik ini, dan dia akan menjadi tempat yang paling nyaman untuk berteduh. Berteduh secara politik, berteduh secara ekonomi, berteduh secara kultural. Nyaman, dia menjadi pelindung. Dan dia tidak boleh disebut telah ingkar dari imannya, telah menjadi orang dengan agama lain. Biasanya agama itu dicaci maki, tetapi karena ini kan sesembahan. Sesembahan tidak boleh dicaci maki, sesembahan dibolehkan. Betapa bedanya dengan Rasul, siap mati demi agamanya. Orang ini siap menjadi bukan Islam demi jabatannya, demi jabatannya, demi jabatannya. Dan orang-orang yang hebat-hebat semuanya senyap. Para pendakwah tidak lagi berdakwah, karena yang harus didakwahi itu junjungannya. Dakwah mereka tinggalkan dakwah menyerukan kebenaran, diabaikan. Semuanya bungkam. Para pendakwah yang hebat-hebat itu telah mengingkari kebenaran. Mereka telah membiarkan terjadinya pergeseran agama dari Islam menjadi agama yang dibaptis. Tapi itu, jangan dikutuk, karena itu kan untuk
jabatan. Jadi kalau ada orang yang memandang jabatan duniawi, sekedar urusan duniawi ini harus ditukar dengan agama, ditukar dengan kehidupan duniawi sekaligus kehidupan ukhrawi. Fid dunya wal akhirah. Fid dunya wal akhirah. Jawabannya tidak apa-apa. Urusan akhirat itu urusan nanti, yang penting sekarang. Bung, Pak Profesor Quraisy Shihab itu guru besar, maha guru dalam bidang agama, ahli tafsir terkemuka. Itu pernah mengatakan, ya mirip sebuah fatwa kalau kita mau menyebutnya fatwa. Bunyinya, kalau seseorang ingin meraih sesuatu, apakah itu jabatan, apakah itu kedudukan, apakah itu materi duniawi, apakah itu apapun, menempuh untuk hal-hal itu dengan segala cara ditempuh, halal haram, zalim manusiawi, salah benar, ditempuh. Allah, kata Pak Profesor, Allah berkenan mengabulkan cita-cita itu, tapi Allah tidak akan memberikan bimbingan selanjutnya. Kalau dia memperoleh suatu jabatan dan dia nangkring di jabatan itu, tapi Allah tidak melindunginya, Allah tidak ridho, Allah tidak memberi berkah, Allah akan biarkan selama memimpin itu nabrak, selama memimpin itu penuh dengan kekacauan, selama memimpin itu penuh dengan kesalahan. Selama memimpin tidak ada kebenaran secuil pun. Namun apakah kita akan mau menukar agama dengan jabatan? Apakah kita akan menukar harga diri kita dengan jabatan? Apakah kita akan menukar harga diri keluarga dengan jabatan? Wallahu alam, terserah orang per orang. Tapi kalau sudah menjadi Yohanes, telah menjadi apapun, itu dianggap tidak salah oleh golongannya dan itu dibiarkan. Kita hanya ingat, Allah boleh mengabulkan itu, barangkali namanya istidraj. Allah menguji silahkan jadi itu, tapi jangan harapkan campur tanganku. Bung, manusia tanpa Allah, manusia tanpa Tuhan, hidup tanpa campur tangan Tuhan, tanpa Rahman Rahim Tuhan. Apakah artinya? Apakah artinya? Salam para sahabat, salam